اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Al-Quran adalah sumber dari semua kebaikan yang membawa kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman berkehidupan. Di dalamnya terdapat bimbingan kepada kebaikan, perintah juga larangan, kabar gembira dan peringatan, serta ajakan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi sumber utama dan pertama bagi umat Islam yang menjadi dasar bagi semua manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebagai petunjuk bagi umat Islam, penting pembelajaran Al-Quran dimulai sejak dini, karena belajar Al-Quran merupakan sebuah proses yang panjang. Dengan belajar Al-Quran, artinya anak-anak bisa memperoleh pendidikan yang baik untuk menjadi muslim sejati yang taat beragama. Terlagi, dengan membaca Al-Quran, manusia akan diberikan petunjuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Taman Pendidikan Quran atau sering kita sebut dengan TPQ adalah pendidikan non-formal keagamaan yang menjadikan Al-Quran sebagai materi utamanya dan diselenggarakan dalam suasana rapi, nyaman, dan menyenangkan sebagai cerminan nilai simbol dan filosofi dari kata taman yang dipergunakan. TPQ bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qurani yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber perilaku, pijakan hidup, dan rujukan dalam segala urusan sejak usia dini. Kita akan buka Iqra masing-masing. Semoga nantinya kita akan baca berulang-ulang. Setelah itu akan kita panggil satu-satu maju ke depan untuk menyetor bacaannya. Semoga apa yang kita baca nanti menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi suatu amalan kebaikan kita untuk keselamatan kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hal inilah yang menjadi materi pokok yang diajarkan pada TPQ Nurul Huda yang berlokasi di Air Mata Cina. Setiap hari para santri yang rata-rata merupakan anak usia dini datang belajar Al-Quran mulai dari pagi hingga siang hari. Dalam proses belajar, santri diajarkan mulai dari tingkat yang paling dasar yaitu Iqra hingga pada tingkat memperbaiki bacaan sesuai tajwid. Pembelajaran kami yang ada di TPQ Al-Hidayah Air Mata Cina, bahwa pelajaran kami ada dua mata pelajaran, yaitu pelajaran pokok dengan pelajaran tunjangan. Pelajaran pokok kami yaitu membaca dan menulis Al-Quran, dan pelajaran tunjangan yang kami lakukan selama ini yaitu pertama adalah menghafal doa sehari-hari, kemudian menghafal doa-doa sholat, kemudian menghafal surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan, serta tunjangan lainnya adalah bahasa Arab,
sejarah peradaban Islam, dan dinul Islam. Mode pembelajaran kami yaitu setiap hari adalah melakukannya untuk pelajaran pokok diawali dalam hal ini penyetoran bacaan masing-masing, dan setelah pelajaran selesai dengan bacaan kemudian dan tulisan tadi selesai semuanya, baru kita akan masuki pembelajaran tambahan tadi. Pembelajaran kami yaitu memang ada campur Iqra 1, 2 dan Al-Quran itu seterusnya semuanya digabungkan. Kenapa? Karena kita mengikuti perkembangan yang ada pendidikan di sekolah. Karena santri kami ini adalah sekolahnya di sekolah di luar, dalam hal ini bukan di TPQ, maka kami mengikuti mereka punya waktu yang ada di sekolah. Maka dari dari SD kelas 1 sampai SMA itu adalah semua mengikuti semua jadwal semua jadwal sekolah masing-masing. Kalau di waktu pagi yaitu jam 8 sampai jam 10 itu SD sampai SMA. Kemudian di sore hari juga itu sama, yaitu dari SD sampai SMA. Kemudian jam 10 pagi sampai jam 12 itu adalah dikhususkan untuk TKQ. Alhamdulillah anak-anak kami dari TPQ ini dari tahun 2015 yang lalu itu kami alhamdulillah sudah masuk pada program hafalan, belajar menghafal. Dan alhamdulillah menghafal di sini sudah sampai ada yang mengikuti lomba 5 juz atau dan tilawah, yaitu 5 juz dan tilawah. Alhamdulillah dari tahun 2015 sampai 2023 kemarin santri kami sudah selalu mewakili Kota Ambon menuju tingkat Provinsi Maluku, dan malah alhamdulillah anak-anak kami sudah mewakili Maluku di tingkat nasional, STQ maupun MTQ nasional. Itu barangkali yang kami capai selama ini. Taman Pendidikan Quran menjadi wadah bagi anak-anak dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dengan mengajarkan Al-Quran sejak dini pada anak-anak, secara tidak langsung telah menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami, bahkan menghafal setiap surat yang diajarkan. Dengan mengajarkan Al-Quran sejak dini pada anak-anak, secara tidak langsung telah menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami, bahkan menghafal setiap surat yang diajarkan. Hal penting yang juga diajarkan pada Taman Pendidikan Quran adalah pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dikarenakan bahasa Arab menjadi dasar agar bisa memahami makna dari ayat yang dibaca. Selama belajar di Taman Pendidikan Quran, perkembangan baca santri dapat terlihat dari pencapaian yang sudah diraih oleh para santri selama ini. Taman Pendidikan Quran yang merupakan lembaga pengajaran Islam di luar sekolah untuk anak-anak yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Setiap taman pengajian Quran memiliki materi-materi ajar utama yang menjadi prioritas. Namun, tentu saja yang paling utama adalah mengajarkan baca Al-Quran. Seperti model dan cara pengajaran yang diterapkan pada TPQ Asy-Syifa, di mana setiap santri di sini yang belajar dalam prosesnya sudah mahir dalam membaca Al-Quran, namun untuk bisa ke tahap baca berikutnya harus memenuhi syarat dengan menghafal beberapa surat pendek pilihan. Hal ini bertujuan agar nanti setelah santri sudah lancar membaca, mereka juga sudah bisa menghafal surat-surat pendek yang ada pada juz 30. Proses belajar baca Al-Quran disesuaikan dengan kelompok baca.
agar lebih mudah mengontrol santri dan lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan baca santri. Menjadi wadah untuk belajar ilmu agama. Hal yang juga diajarkan di Taman Pengajian Quran adalah hadis, selain juga hafalan surat-surat pendek. Hal-hal yang diajarkan pada tempat pengajian Quran bertujuan agar santrinya tidak hanya dapat membaca Al-Quran saja, tetapi juga mereka bisa menulis Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah tulis yang benar. Menjadi tempat pendidikan yang mengajarkan anak-anak agar mampu membaca Al-Quran menjadi hal utama yang akan didapatkan ketika anak-anak mengenyam pendidikan di Taman Pendidikan Quran. Taman Pendidikan Quran juga menjadi tempat yang mengajarkan kepada para santri agar mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu hablum minallah atau hubungan dengan Allah, maupun hablum minan nas atau hubungan dengan sesama manusia. Mengamalkan kandungan Al-Quran juga berarti menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik dengan meneladani Rasulullah. Untuk mengajarkan anak-anak agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar memang membutuhkan proses yang tidak singkat, sehingga menggunakan metode dan cara ajar yang cocok dan disesuaikan dengan para santri, agar tujuan santri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar dapat tercapai. Mendidik dan mengajarkan Al-Quran pada anak-anak di Taman Pengajian Quran rata-rata berfokus pada belajar baca dan menulis Al-Quran yang menjadi materi utama. Hal ini tak lepas dari tujuannya agar santri tidak hanya mahir dalam membaca, namun juga mahir dalam menulis Al-Quran. Hal ini sudah diajarkan oleh para ustadz dan ustazah di sini sejak TPQ ini didirikan pada 14 tahun yang lalu. Alhamdulillah, TPQ ini mulai didirikan pada tanggal 29 September tahun 2009 bertepatan dengan 10 Syawal tahun 1433 Hijriah. Berawal dari TPQ ini hanya beberapa santri, kemudian semakin berkembang hingga saat ini sudah hampir 14 tahun. TPQ ini kita menerima santri setiap saat. Kalau kami sudah bersedia untuk menerima, berarti seluruh santri dan orang tuanya harus mengikuti aturan yang ada di sini. Termasuk di saat kita mengajarkan mereka hal-hal yang berkaitan dengan di sini, kita punya komitmen dengan orang tua, mereka menyerahkan sepenuhnya. Berangkat dari itu kami punya moto bahwa sekali menginjak menerima kami terima santri di sini, berarti santri itu harus bisa mampu membaca Quran dengan baik, harus tuntas, dan insya Allah kita akan prosesi sampai nanti di khataman seperti yang tertera yang ada di dinding-dinding itu. Kemudian kami para santri, tenaga pengajar, kami instruksikan ajarkan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ajarkan dengan cara yang santun, lalu ajarkan dengan hati yang tulus, karena ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kalamullah yang menurut kami itu berbeda dengan mengajarkan dengan yang lain. Setiap nilai-nilai keagamaan yang diajarkan pada Taman Pengajian Quran memiliki tujuan agar nanti dalam diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Ini bisa terlihat dari setiap yang diajarkan, bukan hanya baca tulis Quran saja. Pembelajarannya seperti apa yang ada. Setelah itu kita mulai, kalau startnya dari Iqra, kita sudah mulai Iqranya nanti di sini. Dan berawal itu saya cross check dulu. Sebagai pimpinan saya cross check dulu. Setelah saya tahu mereka posisinya di mana, oh ini Iqra 1, jadi Iqra 1 ini posisinya di sini.
1, 2, 3, 4 yang ditangani oleh tenaga pengajar Iqra 1, 2, 3, dan 4 itu 8 sampai 9 bahkan 10 tenaga pengajar. Kalau yang sudah di Iqra 5, 6 nanti di sebelah sana yang ditangani juga oleh tenaga pengajar 8, 9 sampai 10. Nanti ada semua di situ. Lalu nanti yang Al-Quran akan ditangani, ada 7 kelompok akan ditangani oleh masing-masing tenaga pengajar. Dan tenaga pengajar kami di sini harus saya rasiokan, harus saya komparasikan antara jumlah santri dengan tenaga pengajar. Dan tenaga pengajar kita di sini jumlahnya itu 26 orang. Oke, setelah pembelajaran Iqranya di sini, di lantai sini, nanti Al-Qur'annya di atas, masing-masing dengan tenaga pengajarnya di ruangnya masing-masing. Lalu itu di hari Senin itu yang Al-Quran itu semuanya itu menulis seperti yang tadi. Menulis semuanya, yang pemula ini di sini, lalu yang sudah senior itu di sana menulis, menyambung huruf hijaiyah, bagaimana setelah itu menulis ayat-ayat atau surat-surat pendek. Sementara yang Iqranya ada di atas. Nanti di hari Selasa dan Rabu itu yang Al-Quran pada posisinya masing-masing di ruangannya, sementara Iqra itu seluruhnya di sini. 1, 2, 3, 4 ada di sini dengan jumlah tenaga pengajar 9 sampai 10. Di sana pun Iqra 5 dan 6 dengan tenaga pengajar sejumlah itu. Seperti itu. Di hari Jumat, di hari Kamis, di hari Kamis khusus itu kita Iqra libur, santri Iqra libur. Sementara santri Al-Quran itu tetap jalan, karena disitulah kita akan melakukan proses yasinan dan kita lanjutkan dengan tahlil, mengirim doa kepada orang tua-tua. Nanti kalau ngajinya di sini, yasinnya di sini itu berarti kita lanjutkan dengan proses menghafal, ya, proses menghafal dan proses latihan adzan, ya. Lalu kadang juga kita praktek sholat. Tapi biasanya itu untuk sholat wajib yang maghrib dengan isya kita tetap berjamaah di sini. Maghrib, walaupun kadang para santri itu telat atau mereka sudah sholat di rumah, nanti biasanya sholat isya itu para santri Al-Quran itu memang kita semuanya sholat isya secara berjamaah, mempraktekkan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Nah, hari Jumat dan hari Sabtu tetap pembelajaran sama, yang santri tetap di sini, yang santri Iqra, sementara santri Al-Quran pada posisinya masing-masing, tinggal tenaga pengajar. Mau sistemnya sistem metode keliling, satu santri baca disimak oleh yang lain di samping dilihat, dipantau oleh tenaga pengajarnya, atau mereka mau menambahkan untuk menyetor hafalan. Itu saya bebaskan kepada mereka untuk melakukan itu. Itu kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran. Anak-anak yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan keinginan dan harapan dari setiap orang tua yang membawa anaknya untuk belajar di Taman Pendidikan Quran. Hal ini juga menjadi dambaan bagi setiap orang tua kepada anaknya, terutama menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini yang juga dirasakan oleh orang tua yang anaknya belajar di Taman Pengajian Quran. Saya dari orang tua santri TPQ Al-Ikhlas Aspun sangat bersyukur adanya TPQ Al-Ikhlas di sini. Karena saya di sini sudah ada 7 orang anak yang mengaji di TPQ Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah dengan belajar Al-Quran sejak dini, mencerdaskan otak anak saya. Ini menurut saya pengalaman pribadi. Jadi ketujuh anak saya berprestasi di akademik maupun dalam mengikuti ajang-ajang perlombaan. Alhamdulillah setiap mengikuti ajang perlombaan membaca Al-Quran, anak saya telah memperoleh juara pertama, juara kedua. Dengan adanya TPQ, itu memudahkan orang tua dalam membimbing anak-anak.
anak-anak lebih mudah diberi pemahaman, mudah diberi pengertian, dan antara orang tua dan anak kita saling berhubungan sangat baik, saling berkasih sayang, mengurangi juga dengan teknologi saat ini. Gadget itu kan sangat, untuk ibu ya, sangat mengkhawatirkan. Tapi dengan adanya pengajian TPQ Al-Ikhlas ini, yang durasinya itu jarang liburnya. Walaupun di bulan Ramadan tetap mengaji, jadi anak-anak selalu punya kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang merangsang otaknya itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan dalam TPQ Al-Ikhlas ini bukan hanya mengaji saja yang diajarkan. Diajarkan hafalan Quran, ajan, menulis Al-Quran, belajar sholat, adab yang baik terhadap orang tua, menghormati orang tua yang ada di sekitar. Jadi anak-anak itu mempunyai akhlak yang baik. Itu menurut dari orang tua santri yang saya rasakan sendiri. Di sekolah akademik pun alhamdulillah anak saya mempunyai juara. Anak saya kan ada 7 kebetulan. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi saya sebagai ibu merasa dengan belajar ilmu Al-Quran itu merangsang otak itu anak untuk lebih cerdas lagi dan mudah memahami apa yang diterangkan oleh guru. Harapan kami ke depannya itu TPQ Al-Ikhlas itu tetap ada di lingkungan kami agar anak-anak tidak tersalahkan dengan gadget sekarang, karena gadget sekarang itu sangat merusak otak anak-anak. Karena di situ ada fitur-fitur yang tidak bagus anak-anak. Tapi dengan kegiatan mengaji, dengan walaupun di sekolah libur, di sini tetap ada kegiatan mengajinya, lalu terstruktur. Tenaga pengajarnya pun banyak. Jadi anak-anak lebih diperhatikan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenaran isi Al-Quran dengan membaca, menghafal dan memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung dalam Al-Quran, serta mengamalkan seluruh isinya dalam aspek kehidupan, merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran di Taman Pengajian yang bertujuan untuk mencetak generasi-generasi yang cinta Al-Quran.